Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kelanjutan pertempuran di Mary Joyce setelah Dragon melancarkan serangan besar kepada 3 Gorosei sekaligus. Para Gorosei kerepotan ketika Dragon menggabungkan kekuatan angin miliknya dengan api-api yang ada di sekitar area pertempuran, sehingga hal tersebut menghasilkan tornado api dan tornado angin berukuran sangat masif. Kulit para Gorosei mulai melepuh akibat tornado api dari Dragon itu karena Dragon mengaliri Haoshoku Haki juga pada serangannya tersebut. Namun sebelum luka para Gorosei itu semakin parah, Nusjuro menciptakan badai es dari tebasan pedang miliknya untuk mendinginkan udara di sekitar dan menetralkan panas dari tornado api Dragon, sehingga luka melepuh para Gorosei itu pun tidak semakin parah dan serangan tornado api Dragon berhasil dihentikan. Dragon berkata, rupanya Gorosei yang cerdas bukan hanya Garling saja, tapi Nusjuro juga ternyata lumayan cerdas. Setelah serangan tornado Dragon berhenti, kini giliran para Gorosei yang mulai membalas serangan. Nusjuro menggunakan suatu teknik lanjutan yang sangat menakjubkan. Dia melancarkan tebas kuat ke atas, lalu dari udara berjatuhan hujan es tajam dengan jumlah yang tidak terhitung. Orang-orang pun terkejut ketika melihat teknik yang dipakai oleh sang Gorosei itu. Tak tinggal diam, Dragon mengambil ancang-ancang untuk menangani serangan tersebut. Tapi dengan cepat, Garling menggunakan Haoshoku Haki berkekuatan besar untuk menekan pergerakan Dragon sehingga dia tak bisa menangani jurus yang dilancarkan oleh Nusjuro itu. Sang pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia yang melihat itu pun hendak membantu Dragon, tapi Gorosei Mars segera menghadangnya. Orang itu pun tidak bisa melangkah lebih jauh lagi karena dia kesulitan untuk melewati sang Gorosei tersebut. Di area lain, Sabo yang sedang bertarung melawan Shamrock pun berniat untuk meninggalkan pertarungan itu demi membantu Dragon. Tapi tentu Shamrock tidak membiarkannya begitu saja. Sang pemimpin kesatria suci itu menghalangi Sabo sambil berkata, saksikanlah kekalahan dari pemimpin pasukan revolusi itu. Menurut Shamrock, jika Dragon kalah, maka semuanya akan segera berakhir. Tak peduli walau musuh di sana masih ada sangat banyak, tapi Dragon adalah sosok kunci dalam penyerangan itu. Kekalahannya akan membuat semua orang di pihak pasukan revolusi kehilangan semangat untuk bertempur. Sabo pun kesal dengan perkataan Shamrock, tapi Sabo sendiri juga tidak bisa pergi membantu pemimpinnya itu. Namun rupanya Dragon tidak membutuhkan bantuan walau dia memang tampak sangat kesulitan. Dragon di sini melakukan hal yang luar biasa, di mana dia mengeluarkan Haoshoku Haki yang sangat besar untuk mengalahkan Haoshoku Haki Garling yang sedang menekan dirinya. Jadi di sini Dragon membuktikan bahwa haki miliknya masih lebih unggul daripada Garling. Setelah bisa bergerak dengan bebas, Dragon pun melompat ke udara lalu menggunakan teknik tinju kuat yang menggabungkan kekuatan angin dan juga haki besar sehingga menciptakan dampak masif yang sukses menghancurkan hujan es tajam dari Nusjuro. Teknik tinju ini mirip seperti Galaxy Impact tapi diarahkan ke atas, bukan diarahkan ke bawah seperti Garp. Selain itu, perbedaan antara jurus tersebut dengan Galaxy Impact adalah Garp memakai kekuatan fisik dan haki murni, sedangkan Dragon menggabungkannya dengan kekuatan buah iblis. Ya, sejurus Garp dan Dragon sama-sama memiliki dampak yang sangat hebat, tapi metode dan nama jurusnya tampak cukup berbeda. Saat melihat Dragon berhasil mengatasi serangan besar dari Gorosei Nusjuro, Mars pun mencoba mencari kesempatan dengan terbang cepat ke arah Dragon untuk melancarkan serangan mendadak. Tapi Dragon menyadari itu, sehingga dia langsung menangkis serangan Mars dan membalasnya dengan teknik dorongan yang memanfaatkan tekanan angin. Sabo yang menyaksikan itu dari kejauhan pun bilang kepada Shamrock bahwa rupanya Dragon tidak perlu dibantu karena dia adalah sosok pemimpin yang paling hebat di antara yang lain. Sabo juga membenarkan perkataan Shamrock tadi bahwa Dragon adalah kunci dalam pertarungan ini. Namun Shamrock salah ketika berpikir bahwa Dragon akan kalah, sehingga menurut Sabo, sang kunci itu masih akan berperan besar dalam memimpin dan membangkitkan semangat dari pihak pasukan revolusi. Shamrock pun kesal di sana lalu berkata kepada Sabo, jangan terlalu senang karena Dragon bisa menghentikan serangan Gorosei tadi, sebab Shamrock tahu bahwa para Gorosei masih punya banyak kemampuan yang belum mereka keluarkan. Sabo tak khawatir dan membalasnya dengan bilang bahwa dia juga tahu bahwa Dragon masih memiliki banyak jurus
jurus juga. Jadi, lihatlah saja nanti siapa yang akan unggul. Sementara itu, Lafitte yang telah mengalahkan seorang anggota Lunaria, kini mulai turun dari Red Line. Dia pun terbang menuju markas Umid dan bertemu dengan Barjas di sana. Lafitte juga mengalami beberapa cedera walau tidak serius dalam pertarungan melawan Lunaria tadi. Anggota Lunaria itu memang masih muda dan tidak sekuat yang lain, tapi dia tetap bisa memberi perlawanan kepada Lafitte dalam pertarungan mereka tadi. Barjas pun melihat bekas luka itu dan bilang bahwa rupanya Lafitte juga mengalami masalah. Dia pun menjawab dengan berkata bahwa memang ada sedikit masalah, tapi itu tidak terlalu penting. Yang penting sekarang dia sudah memantau cukup lama pertempuran di atas sana. Dalam pertempuran tersebut, Lafitte telah mengetahui cukup banyak kemampuan dari para Gorosei itu. Bahkan dia juga menyaksikan sendiri detail dan beberapa jurus kuat yang mereka miliki. Selain itu, beberapa kesatria suci di sana pun tidak luput dari perhatian Lafitte. Dia telah melihat dan mengingat kemampuan-kemampuan apa saja yang mereka gunakan tadi. Rupanya alasan Lafitte memantau perang di atas bukan sekedar ingin melihat perkembangan pertempuran saja. Dia juga berniat untuk mencari tahu kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para elit pemerintah dunia itu. Karena hal tersebut merupakan informasi yang sangat berharga dan akan berguna untuk bajak laut Blackbeard. Setelah melakukan hal tersebut, Lafitte pun bilang dia masih akan berada di markas Umid untuk menantikan perkembangan dan hasil pertempuran di Marijoas. Barjas sudah bisa kembali ke markas karena Lafitte merasa cukup dia sendiri saja yang melakukan sisanya di sana. Nah, Lafitte juga ingin Barjas kembali ke markas karena mungkin pertempuran di Pulau Hachinosu masih berlangsung dengan sangat sengit, sehingga tambahan kekuatan tempur akan diperlukan di pulau itu. Barjas pun setuju dengan hal tersebut, sehingga dia langsung pergi ke kapalnya dan berlayar meninggalkan markas Umid. Berpindah ke area lautan, Katakuri, Marco, dan BG akhirnya kembali diperlihatkan. Mereka sudah semakin dekat dengan area New Marineford karena mereka bertujuan menerobos masuk Impel Down demi menyelamatkan King, Queen, dan juga Doflamingo. Dari kejauhan, mereka sudah melihat gerbang keadilan dengan samar-samar. Marco pun berkata, gerbang keadilan itu akan menjadi masalah besar karena jika gerbang itu ditutup, mereka tak akan bisa masuk ke Impel Down. Gerbang keadilan terbuat dari material yang sangat kuat sehingga tembakan meriam saja tidak akan bisa menghancurkannya. Sebenarnya gerbang itu bisa dihancurkan dengan haki, namun sepertinya Househoku haki milik Marco dan BG tidak akan cukup untuk menghancurkannya. Setahu Marco, orang yang pernah menghancurkan gerbang keadilan itu adalah Rox de Sebek. Marco bisa mengetahui itu karena dulu Shirohige pernah menceritakannya. Hal itu memang benar karena Sebek memang pernah menyusup ke Marijoa seorang diri. Bahkan dia memasuki ruangan pangeran milik Im Sama. Katakuri pun bertanya, lalu bagaimana dengan bajak laut Shirohige dulu? Bukankah saat di perang Marineford 2 tahun yang lalu, bajak laut Shirohige bisa datang ke Marineford dengan lancar? Marco pun menjawab, dulu mereka menggunakan gelembung pelapis kapal, sehingga kapal mereka bisa menyelam dan masuk lewat bawah laut. Namun kali ini kapal yang sedang kita naiki belum dilapisi dengan gelembung, jadi tak mungkin bisa menyelam ke bawah laut. Jika ingin melapisi kapal dengan gelembung, kita harus pergi ke Pulau Sabodi terlebih dahulu, dan itu tentu akan memakan banyak waktu. Jadi mau tidak mau, kita memang harus melewati gerbang keadilan. Marco akan terbang dan mencari pangkalan angkatan laut yang berjaga di sana. Siapa tahu di tempat itu ada tombol untuk membuka gerbang keadilan. Marco pun langsung terbang dan melihat keadaan di sekitar. Setelah itu, Katakuri pun menginterogasi seorang bajak laut yang sudah mereka tangkap beberapa waktu yang lalu. Ternyata, saat sebelumnya mereka berpapasan dengan bajak laut yang habis menyerang New Marineford, Katakuri dan kawan-kawan tidak menghabisi semuanya. Nah, ada satu orang yang mereka tangkap untuk diinterogasi. Katakuri bertanya, bagaimana para bajak laut itu bisa menyerang New Marineford dan bagaimana cara membuka gerbang keadilan. Bajak laut itu pun menjawab, mereka tidak membuka gerbang keadilan, melainkan mereka menggunakan cara yang Marco katakan tadi, yaitu dengan menggunakan gelembung pelapis kapal, sehingga mereka bisa menyelam dan masuk dari bawah laut. Setelah itu, Katakuri juga menanyakan hal yang lain, siapa yang saat ini sedang berjaga di New Marineford. Bajak laut itu pun berkata, yang berjaga di sana adalah Fleet Admiral Akainu, Kepala Staf Pemerintah Dunia yaitu Kong, dan juga Vice Admiral Tsuru. Selain mereka bertiga, ada juga beberapa pasukan lain yang tidak terlalu banyak karena sebagian besar dari mereka sedang bertugas di luar New Marineford. Kemungkinan terburuk bagi mereka saat ini adalah dihadang oleh Akainu dan Kong. BG tidak yakin dirinya bersama dengan Katakuri dan Marco bisa menang melawan Akainu dan Kong. Katakuri pun berkata, memang pasti akan sulit, tapi tak ada salahnya untuk tetap mencoba. Kalaupun nanti ternyata melawan Akainu dan Kong terlalu sulit, tak perlu mengalahkan mereka. Cukup tahan saja beberapa saat. Sementara
sementara saudara-saudara yang lain menerobos ke Impel Down. BG berkata lagi, di Impel Down juga ada Magellan di sana. Saudara-saudara Katakuri belum tentu bisa mengalahkannya. Nah, Katakuri berkata mereka bisa menggunakan kekuatan cermin milik Brule untuk menyusup melalui cermin-cermin yang ada di Impel Down sehingga mereka tidak akan bertemu dengan Magellan di tempat itu. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Elbaf akan kembali mendapat sorotan. Di dunia matahari, pertarungan Zoro dan Sanji melawan Somers dan Killingham masih terus berlanjut. Mereka saling serang dengan berbagai teknik masing-masing dan pertempuran di tempat itu pun berlangsung dengan sangat sengit. Hingga pada akhirnya, Zoro mencoba jurus kedua yang dia pelajari di cabang unik antara dunia bawah dan dunia matahari beberapa waktu yang lalu. Jurus tersebut memang belum dikuasai dengan sempurna, tapi Zoro ingin tahu apakah sudah bisa dipakai dalam pertarungan melawan musuh kuat seperti Somers atau belum. Zoro pun mengambil ancang-ancang dengan teknik satu pedang memakai Sandai Kitetsu. Lalu dia menggabungkan kekuatan kutukan dari pedang tersebut dengan Haoshoku Haki yang besar. Walau memang belum 100%, tapi setidaknya sudah lebih baik dibanding saat dicoba di cabang unik sebelumnya. Nah, serangan itu pun membuat Somers terkejut, lalu dia terlempar jauh dan terluka. Setelah itu, giliran Sanji yang menyerang Killingham dengan tendangan yang sama seperti yang dia pakai untuk mengalahkan Queen dalam perang Wano kemarin. Bahkan tendangan itu lebih kuat daripada saat melawan Queen, sehingga Killingham pun juga terhempas dengan sangat jauh. Memang Somers dan Killingham belum bisa dibilang benar-benar kalah, sebab Somers akan kembali beregenerasi walau cukup melambat karena efek dari Haoshoku Haki Zoro tadi. Sedangkan Killingham juga akan beregenerasi bahkan lebih cepat daripada regenerasi Somers karena serangan Sanji tadi tidak memiliki Haoshoku Haki. Jadi hanya masalah waktu saja bagi mereka berdua untuk bangkit dan kembali bertarung. Namun Zoro dan Sanji tidak berniat menunggu mereka. Keduanya melanjutkan perjalanan menuju ke area sekolah raksasa karena mereka khawatir mungkin saja ada banyak orang yang butuh bantuan di sana. Sementara itu, di tempat Jarul, dia bersama dengan para prajurit raksasa kesulitan untuk melawan Dori dan Brogy yang telah berubah menjadi iblis. Lalu Jarul dan kawan-kawan menang jumlah, tapi secara kekuatan dan kemampuan mereka kalah jauh. Ketika keadaan semakin genting, Franky, Bonnie, dan Lilith tiba di sana untuk membantu. Franky memperingatkan semuanya untuk tetap berhati-hati. Dia lagi-lagi memakai jurus barunya yang lebih kuat dari Radical Beam, tapi Dori berhasil menangkis serangan itu dengan perisai yang dia miliki. Kemudian Brogy balas menyerang memakai senjatanya sehingga Franky dan yang lain harus berusaha menghindar. Di desa-desa lain, Goldberg, Road, Stanson, dan seorang raksasa kuat dari desa alkohol sudah tiba ketika mereka berpencar untuk memberi bantuan kepada yang lain. Di tempat Goldberg berada, dia bilang kepada para prajurit di sana untuk melancarkan serangan secara bersamaan kepada monster yang mereka lawan. Jika mereka menyerang satu persatu secara acak dengan serangan-serangan yang relatif lemah, monster itu tidak akan kalah sebab mereka punya kekuatan fisik yang sangat tangguh. Hal ini tentu berbeda jika yang menyerang adalah orang-orang kuat. Mereka bisa bertarung sendirian karena kekuatan serangan mereka lebih besar daripada yang lain. Tapi para raksasa di desa itu tidak memiliki serangan dengan skala yang cukup besar seperti itu. Maka cara terbaik untuk mengalahkan para monster mimpi buruk adalah dengan serangan yang dilakukan secara bersama-sama. Tentu Goldberg yang sudah datang ke sana pun akan membantu mereka untuk memperkuat dampak serangan. Beralih ke tempat yang berbeda, Wano Kuni akan kembali diperlihatkan. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, pihak samurai sudah menang melawan sisa-sisa bajak laut Kaido dan tentara bayaran yang datang ke negeri itu. Mereka berhasil memukul mundur musuh sehingga kini mereka kembali ke ibu kota bunga. Mereka pun mengadakan rapat untuk membahas tentang hal tersebut. Sukiyaki bilang serangan-serangan seperti itu mungkin akan datang lagi, entah dari pihak manapun, sehingga mereka harus selalu dalam keadaan siap. Justru itu yang mengkhawatirkan karena mereka harus lebih berhati-hati lagi, sebab nantinya jika ada yang menyerang Wano Kuni lagi, dapat dipastikan bahwa mereka bukan pihak sembarangan, melainkan pihak kuat yang tak ragu mencari masalah dengan seorang Yonko. Seperti yang dikatakan tadi, hanya orang-orang nekat saja yang berani menantang seorang Yonko. Jadi orang-orang nekat itu pasti adalah orang-orang yang sangat kuat. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!